Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita dari Kutaib I'tiqad al-A'immah al-Arba'ah. Akidah imam yang 4. Terakhir kemarin perkataan beliau rahimahullahu taala al-Imam Abu Hanifah, man qala la a'rifu rabbi fis sama. Beliau mengatakan barang siapa yang menyatakan la a'rifu rabbi fis sama, aku tidak tahu Rabbku di atas langit am fil ard, ataukah di bumi. Aku enggak tahu Allah itu di atas langit atau di bumi. Faqad kafara, maka dia telah kafir. Di antara imam mazhab, 4 imam mazhab yang paling keras perkataannya tentang sifatul ulu adalah al-Imam Abu Hanifah. Yang paling keras perkataan beliau tentang sifatul ulu, tentang sifat ketinggian Allah. Barang siapa ada di antara muslimin yang mengingkarinya, maka beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan faqad kafara, maka dia telah kafir. Wa kadza, begitu juga man qala innahu 'alal 'arsy, barang siapa mengatakan sesungguhnya dia Allah di atas arsy, wala adri al-'arsya afis sama am fil ard, namun aku tidak tahu apakah arsy itu di atas langit ataukah di bumi. Ini sama hukumnya, kafir menurut beliau rahimahullahu ta'ala. Ini salah satu imam mazhab yang paling keras perkataannya terhadap orang-orang yang mengingkari sifat ketinggian Allah di atas semua makhluknya. Seperti yang kita nukilkan kemarin, sebagaimana yang dinukil oleh al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar dari al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan man ankara, dalam kitab ini tidak ada. Dalam kitab ini, redaksi kitab ini tidak ada, tapi adanya dalam kitab Al-Ulu yang ditulis oleh al-Imam Az-Zahabi, satu kitab yang membahas khusus sifat ketinggian Allah di atas semua makhluknya. Kurang lebih 500 halaman, bahas satu bab saja. Al-Imam Az-Zahabi, beliau menukil, salah satu yang dinukil oleh Al-Imam Az-Zahabi adalah perkataan Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan man ankara, barang siapa mengingkari, barang siapa mengingkari annallaha fis sama' fahuwa kafir,
Barang siapa mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit, maka dia telah kafir. Ini bukan saya yang ngomong ya, tapi nukil. Terus bukan orang Wahabi yang ngomong, tapi salah satu imam di antara imam mazhab yang 4, Al-Imam Abu Hanifah. Dan akidah masalah ini merupakan kesepakatan seluruh ulama ahlus sunnah. Dan ini pertentangan sejak zaman dahulu antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Jadi di antara salah satu untuk membedakan siapa ahlus sunnah, siapa ahlul bid'ah tentang akidah ini. Aina Allah, di mana Allah? Bahkan tidak hanya dinukil oleh Al-Imam Az-Zahabi pernyataan beliau ini, beliau juga telah menyatakan dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar. Jadi Al-Imam Abu Hanifah ini punya kitab khusus yang membahas akidah. Al-Fiqhul Akbar, fikih yang besar, tapi isinya akidah. Di antaranya beliau rahimahullahu ta'ala menukil hadis jariyah, budak wanita yang hendak dimerdekakan oleh tuannya, Muawiyah bin siapa? Al-Hakam. Sebelum dia dimerdekakan oleh tuannya Muawiyah, diperintahkan oleh Nabi SAW agar si budak wanita ini dibawa kepada beliau. Lalu ditanyalah, aina Allah? Di mana Allah? Maka si budak wanita mengatakan fis sama. Ini dinukil oleh Al-Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar. Namun anehnya sebagian ahlul bid'ah mengingkari masalah ini ya, mengingkari masalah ini. Itu karena mereka sudah didahului atau dikuasai oleh hawa nafsu mereka. Tentunya mereka ahlul bid'ah tahu, apalagi ustadz-ustadz mereka, para kiai mereka yang bisa membaca kitab tentunya tahu. Tapi karena sudah dikuasai hawa nafsu, terus kemudian menyembunyikan kebenaran, sehingga dia tetap menolak salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah, yakni sifat ketinggian Allah di atas semua makhluknya. Terus kemudian waqala, dan beliau berkata, Al-Imam Abu Hanifah, lil mar'ati, kepada seorang perempuan, yakni beliau menjawab suatu pertanyaan. Allati sa'alathu aina ilahuka alladhi ta'buduhu. Beliau menjawab pertanyaan seorang wanita yang bertanya kepada beliau, Al-Imam Abu Hanifah, aina ilahuka alladhi ta'buduhu? Di mana sesembahanmu yang engkau menyembahnya, yang engkau beribadah kepadanya? Kalau dalam bahasa hadis, aina Allah. Dan merupakan suatu kejahilan, kebodohan sebagian manusia yang mengingkari atau melarang bertanya di mana Allah. Nah, sebagian tokoh-tokoh agama ini melarang, gak boleh kita tanya di mana Allah, itu gak boleh, insyaallah. Dan ini pernah keluar dari lisannya seorang muslim atau bahkan seorang tokoh agama, kiai atau ustadz. Gak boleh kita tanya di mana Allah, gak boleh. Padahal yang bertanya pertama kali di mana Allah siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, diingkari oleh mereka. Bahkan yang lebih lucu lagi, saking menolaknya akidah masalah ini dan saking memperturutkan hawa nafsunya, dikatakan oleh mereka hadisnya dhaif. Ya, lain suara karu-karuan ngawur ya. Padahal hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ya. Nanti Anda akan berhadapan dengan Imam Muslim di hari kiamat. Ya.
Ini kitab yang disepakati oleh ulama kesahihannya. Kitab tersahih setelah milik gurunya, Al-Imam Al-Bukhari. Kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian yang kedua muridnya, Al-Imam Muslim. Dan Al-Imam Muslim sendiri mengatakan, aku menaruh hadis yang ada dalam kitabku ini sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Siapa yang dimaksud mereka oleh Imam Muslim ini? Kira-kira siapa? Ahlul hadis. Oleh ahlul hadis, aku tidak meletakkan satupun hadis dalam kitab sahihku ini melainkan sesuai dengan kesepakatan mereka. Jadi gak sembarangan Imam Muslim dalam menaruh hadis sahih dalam kitab sahihnya. Termasuk hadis jariyah ini. Tidak ada yang mendhaifkan seorang pun ahlul hadis tentang hadis jariyah ini. Ternyata banyak orang-orang yang lancang telah mendhaifkan apa yang telah disepakati oleh ahlinya. Ini karena saya pernah membaca sebuah tulisan atau mendengarkan sebuah ceramah orang yang menolak hadis jariyah ini. Oh, ini hadisnya dhaif. Ya, ada perawi yang lemah. Gitu. Tapi gak bisa menjelaskan secara ilmiah dari apa sisi dhaifnya. Ya. Saudara akan berhadapan dengan Imam Muslim. Ini imam ahli hadis besar loh ya. Seluruh dunia mengakui keilmuannya. Terus kemudian beliau mengatakan, Al-Imam Abu Hanifah, ketika wanita ini bertanya, di mana Tuhanmu yang biasa engkau beribadah kepadanya? Beliau mengatakan, Al-Imam Abu Hanifah dalam kitab ini, Innallaha subhanahu wa ta'ala fis sama'i dunal ardi. Nah ini jawabannya persis seperti budak wanita secara makna. Innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala fis sama'i, di atas langit, dunal ardi, bukan di bumi. Bukan di bumi. Faqala lahu rajulun, maka ada seseorang yang bertanya kepada beliau. Pertanyaan yang pertama wanita, ditanya, di mana Tuhanmu yang biasa kamu sembah? Beliau tegas mengatakan fis sama, bukan di bumi. Lalu ada seorang yang lain, seorang laki-laki bertanya kepada beliau, ara'aita qaulallahi ta'ala, bagaimana pendapatmu dengan firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum, dia Allah bersama kalian. Nah, ini kan ada satu ayat itu ya, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dia Allah Ta'ala bersama kalian di mana saja kalian berada, kan begitu. Ini maksudnya gimana ayat ini? Kamu mengatakan Allah di atas langit, sementara di dalam ayat ini Allah menyatakan dia bersama kalian. Qala, beliau menjawab dengan memberikan suatu tamsil, permisalan, huwa kama taktubu lirrajuli inni ma'aka. Hal itu seperti, kata beliau Al-Imam Abu Hanifah, seperti taktubu lirrajuli, engkau menulis surat, risalah, surat kepada orang lain. Lalu dalam surat itu engkau mengatakan inni ma'aka, sesungguhnya aku bersamamu. Wa anta ghaibun anhu, sementara engkau tidak bersamanya. Kan biasanya seperti itu Pak ya. Atau seseorang yang menulis surat terhadap orang yang jauh, dia rindu dengan orang yang jauh tersebut. Dalam suratnya dia tulis, sesungguhnya aku bersamamu. Ini maksudnya bukan zatnya bersama dia. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga sebagaimana dalam pernyataan yang lain, ketika sebagian ulama memberikan tamsil ayat ini, wa huwa ma'akum, di sini dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada.
sebagaimana dia bulan bersama kalian dalam perjalanan kalian. Maksudnya gimana ini? Apakah bulan menyatu dengan kita? Bulan bersemayam dalam tubuh kita? Kan tidak. Sepakat seluruh ulama yang dimaksud wa huwa ma'akum, maksudnya adalah ilmu Allah. Ilmu Allah, bukan zat Allah. Ini yang dipahami oleh sebagian orang-orang Jahmiyah, bahwa yang dimaksud Allah Ta'ala bersama kalian adalah Allah di mana-mana tempat. Zat Allah bersama kalian. Ini pemahaman kufur. Telah datang sejumlah tafsir dari ulama salaf, yang dimaksud wa huwa ma'akum adalah ilmuhu. Wa huwa ma'akum adalah ilmuhu. Ini juga sebagaimana di dalam surat Al-Mujadalah. Surat Al-Mujadalah. Ayat yang ke 7. Di situ ada redaksi illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Melainkan dia Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Yang dimaksud di sini apa? Kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya, ilmunya. Oleh karena itu di dalam ayat ini, dalam ayat 7 di sini, Allah Subhanahu wa taala memulai pembicaraannya dengan ilmunya. Dengan ilmunya. Lihat, alam tara, apakah engkau tidak memperhatikan annallaha ya'lamu, bahwa Allah Ta'ala mengetahui ma fis samawati wa ma fil ard, segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Allah membicarakan apa di sini? Ilmunya. Bahwa ilmu Allah Ta'ala meliputi segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan dia yang keempatnya. Apakah Allah Ta'ala menyatu dengan 3 orang tadi? Tidak. Maksudnya pengetahuan Allah. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan tidak ada pembicaraan antara 5 orang melainkan dia Allah yang keenamnya. Jadi segala pembicaraan rahasia apapun Allah bersama mereka. Maksudnya adalah ilmu Allah. Wala adna min zalika. Dan tidaklah pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu. Wala aktsara, dan tidak pula lebih dari itu, illa huwa ma'ahum, kecuali dia Allah bersama mereka, aina makanu, di mana saja mereka berada. Jadi maksudnya ilmu Allah, Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Nah, ini benar. Laisa fi kulli makan, laisa Allah fi kulli makan. Yang benar Allah di atas langit, ilmunya di mana-mana tempat. Bukan Allah yang di mana-mana tempat, bukan zat Allah yang di mana-mana tempat. Terus kemudian yang berikutnya, ini akidah Ahlus Sunnah, ya, yang membedakan antara ahlul bid'ah. Namun anehnya sekarang yang mengikuti akidah yang hak ini dikatakan sesat, ya, dikatakan Wahabi lah, macam-macam. Hati-hati di majelisnya Wahabi. Salah satu keyakinan Wahabi ini meyakini Allah di atas langit. Wahabi menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Nah, ini kalau zaman sekarang, ya. Zaman biyen kan gak ono Wahabi. Baru muncul istilah Wahabi ini. Terus kemudian waqala kadzalik. Begitu juga beliau mengatakan yadullahi fawqa aydihim laysat ka aidi khalqihi.
Di sini beliau rahimahullah taala menetapkan sifat tangan bagi Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Laisat ka aidi khalqi. Tidak seperti tangan-tangan makhluknya. Beliau tidak mentakwil. Beliau tidak mentahrif, merubah. Tangan dikatakan kekuatan. Tangan dikatakan kekuasaan. Tidak. Tangan katakan tangan. Tidak boleh ditakwil, tidak boleh ditahrif. Juga di antara salah satu pemahaman sebagian ahlul bid'ah adalah tafwid. Tafwid ini seseorang mengatakan, oh yang dimaksud tangan kita serahkan kepada Allah, hanya Allah yang tahu. Ini sebagian ulama menyatakan lebih sesat daripada takwil. Kalau seandainya hanya Allah yang tahu, sementara Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab kepada orang Arab, berarti kebanyakan orang Arab tidak tahu apa itu tangan. Tafwid ini juga diyakini oleh sebagian ahlul bid'ah. Tafwid itu kita serahkan maknanya kepada Allah. Oh, kita nggak tahu itu. Yang dimaksud tangan itu maksudnya tangan tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Ini pemahaman ahlu tafwid. Kita tidak boleh takwil dalam masalah sifat ini. Tidak boleh mentahrif, merubah dari makna yang sebenarnya. Tidak boleh tamtsil, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wala takyif, tidak boleh menanyakan bagaimananya. Wala tafwid, tidak boleh menyerahkan, itu artinya hanya Allah yang tahu, tidak boleh. Tangan sebagaimana dipahami oleh orang Arab, tangan. Orang Arab tahu tangan. Terus kemudian wala ta'til, tidak boleh menolaknya. Semuanya ini jalannya ahlul bid'ah. Mentahrif, mentakwil, kemudian mentamsil. Ini orang-orang musyabbiha. Kemudian mentakyif, menanyakan bagaimananya. Terus kemudian tafwid. Terus kemudian ta'til. 6 ini. Ini jalannya ahlul bid'ah. Adapun ahlus sunnah menetapkan sesuai zahir nas. Sebagaimana yang dinukil dari kalangan ulama salafun salih, mereka mengatakan amirruha ja'at bila kaif. Biarkan apa adanya sesuai zahir nas. Ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah dengan tanpa menanyakan bagaimananya. Terus kemudian yang berikutnya. Ini diulang seperti yang tadi ya, ayat yang sebelumnya, poin yang sebelumnya. Tapi enggak apa-apa kita baca. Wa qala, beliau mengatakan innallaha subhanahu wa ta'ala fis sama'i dunal ard. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit, bukan di bumi. Fis sama, fi di sini maknanya adalah ala. Bukan di dalam langit ya, bukan. Kalau kita belajar bahasa Arab biasanya fi itu maknanya di atau di dalam. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, afalam yasiru fil ardi. Afalam yasiru fil ardi. Apa yang dimaksud fil ardi di sini? Alal ardi. Apakah mereka tidak berjalan di dalam bumi? Apakah kita berjalan di dalam bumi? Jawabannya tidak. Tapi alal ardi, di atas bumi. Juga sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, yang dimaksud fi di sini adalah ala, bukan di dalam. Terus juga tidak boleh diterjemahkan di langit, tidak ya. Kalau Allah Ta'ala di langit, sementara malaikat juga di langit. Tapi yang benar di sini adalah fi adalah ala, di atas langit, bukan di langit atau bukan di dalam langit. Faqala lahu rajulun,
Maka beliau mengatakan kepada seseorang, ara'aita, atau seseorang bertanya kepada beliau seperti tadi, ara'aita qaulallahi ta'ala wa huwa ma'akum. Bagaimana menurutmu tentang firman Allah, dia Allah bersama kalian? Qala, beliau mengatakan, huwa kama taktubu lirajulin, sebagaimana hal itu engkau menulis surat kepada seseorang, inni ma'aka wa anta ghaibun anhu. Sesungguhnya engkau menulis surat kepada seseorang dan mengatakan dalam suratmu itu, sesungguhnya aku bersamamu sementara engkau tidak berada di sisinya. Terus kemudian yang berikutnya, wa qala, beliau mengatakan, qad kana mutakalliman, sungguh dia Allah Ta'ala berbicara, walam yakun kallama Musa alaihissalam, dan bukan Musa alaihissalam yang berbicara kepada Allah. Sebagaimana dalam beberapa ayat ya, wa kallamallahu Musa taklima. Di dalam ayat itu Allah Ta'ala yang berbicara kepada Musa, bukan Musa yang berbicara kepada Allah. Karena ayat ini telah diingkari oleh Jahmiyah dan yang semisal mereka, sehingga mereka mengganti harokatnya menjadi wa kallamallaha Musa taklima, dan Musa berbicara dengan Allah. Ini keliru ya, sebagaimana ditahrif, dirubah oleh ahlul bid'ah. Terus kemudian berdasarkan pernyataan beliau ini, bahwa Allah Ta'ala berbicara kepada Musa, Musa mendengar secara langsung. Musa mendengar perkataan Allah, firman Allah secara langsung. Di Bukit Tursina itu ya, di Bukit Tursina. Di sini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala berbicara dengan suara. Kenapa kok ini perlu kita sebutkan dengan suara? Karena hal ini diingkari oleh sebagian ahlul bid'ah. Allah Ta'ala itu berbicara dengan dirinya, yakni bukan dengan suara, bukan dengan huruf. Seperti orang-orang Asy'ariyah, mereka meyakini Allah berbicara, tapi mereka mengingkari Allah berbicara dengan huruf dan suara. Ini kira-kira ya apa Pak? Ngomong karena suara nih. Apa jenenge ngomong karena suara nih? Hah? Bisulah. Ya. Ini dikenal dalam kitab-kitab mereka, orang-orang Asy'ariyah. Dikenal dalam kitab-kitab mereka, sangat mengingkari mereka. Allah berbicara dengan suara dan huruf. Padahal ini merupakan akidah Ahlus Sunnah. Allah berbicara, bersuara, dan dengan huruf. Terus kemudian waqala, beliau mengatakan, wa mutakalliman bi kalamihi, dan dia Allah Ta'ala berfirman, berbicara dengan pembicaraannya. Wal kalamu sifatun fil azali, dan firman Allah merupakan sifat azali. Waqala, dan beliau mengatakan lagi, wa yatakallamu la ka kalamina, dia Allah Ta'ala berbicara tidak seperti pembicaraan kita. Allah Ta'ala berbicara tidak seperti pembicaraan kita. Ya, kita tetapkan Allah berbicara. Allah Ta'ala berfirman. Kemudian waqala, beliau mengatakan lagi, wa sami'a Musa alaihissalam kalam Allah Ta'ala. Musa alaihissalam mendengar firman Allah Ta'ala. Kama qala Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Surah An-Nisa ayat 164. Allah Ta'ala benar-benar berbicara kepada Musa. Di sini oleh orang-orang Jahmiyah, harokat dhammah bagi lafaz Allah diganti fathah. Wa kallamallaha Musa taklima. Ini sudah beda arti. Dalam bahasa Arab, beda harokat bisa beda arti. Ketika wa kallamallahu Musa taklima, subjeknya adalah Allah.
Dan Allah Ta'ala benar-benar berbicara dengan Musa. Tapi tatkala lafaz Allah diganti fathah, maka subjeknya berpindah kepada Musa. Sampai demikian orang Jahmiyah ini. Sampai demikian. Seperti Jaham bin Safwan, Bishr al-Marisi, dan yang semisal keduanya. Jadi diganti sedikit harokatnya, bisa beda. Musa benar-benar berbicara dengan Allah. Dirubah. Lalu beliau mengatakan waqad kana Allah Ta'ala mutakalliman. Dan Allah Ta'ala benar-benar berbicara. Walam yakun kallama Musa alaihi salam, dan bukan Musa yang berbicara. Di sini menunjukkan di zaman beliau juga dikenal kalangan ahlul bid'ah telah merubah harokat lafaz Allah. Sampai beliau mengatakan demikian, walam yakun kallama Musa alaihissalam, dan bukan Musa alaihissalam yang berbicara kepada Allah, tapi Allah yang berbicara kepada Musa. Ini juga diantara faedahnya pentingnya kita belajar bahasa Arab, Pak, ya. Paling tidak dididik ngertilah. Ya. Cek gak diapusi ambil ahlul bid'ah nanti. Digoroi. Nah itu. Salah harokat titik keliru Izan. Keliru. Itu sudah tabiatnya ahlul bid'ah. Suka mengotak-ngatik ayat maupun hadis yang tidak sesuai dengan selera hawa nafsu mereka. Sejak zaman dahulu hingga hari ini. Karena mereka mengikuti kakek moyang mereka dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau ayat yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, itu mereka belokkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Itu sudah cirinya ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Baik itu tokoh-tokoh agamanya atau para pengikutnya. Tidak mau jujur. Tidak mau jujur. Menyembunyikan kebenaran. Kan ini salah satu sunnahnya kaum Yahudi dan Nasrani. Mungkin kita pernah mendengar kisah orang Yahudi, salah seorang Yahudi yang pernah berzina tertangkap. Ya. Terus dilaporkan kepada rohib mereka, pendeta mereka. Dan diketahui oleh Nabi SAW. Dan pendeta mereka tahu apa hukuman bagi orang yang berzina setelah menikah. Dalam kitab mereka Taurat. Ya. Diperintahkan oleh Nabi SAW agar dia membaca kitab Taurat. Ya. Dibuka satu persatu per lembar. Loh, tidak ada hukumnya mana. Ketika pada bab itu, ya, tentang hukuman orang berzina itu harus dirajam. Dan dilihat oleh Nabi SAW, maka ayat itu ditutup dengan tangannya. Ini ada dalam kitab Sahih Bukhari. Ditutup sama tangannya. Loh, di kaono kan? Dirajam langsung dibalik. Loh, kaono. Ya. Seperti itulah kira-kira ahlul bid'ah. Ya. Mirip dengan kakek moyang mereka. Jadi ditutup-tutupi. Agar nama Yahudi tidak tercoreng buruk. Ya, udah ada orang berzina itu dihukum rajam, udah ada dalam kitab kita, kitab kami. Pas dibuka ditutupi sama tangannya, lu udah ada. Insyaallah, waliyadzubillah, tidak mau jujur. Tidak mau jujur. Apalagi menyampaikan yang hak. Ya, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, tidak boleh ada yang disembunyikan. Terlebih lagi perkara-perkara besar dalam agama seperti masalah akidah ini nggak boleh ditutup-tutupi. Orang-orang yang telah menyembunyikan ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka dengan azab yang besar pada hari kiamat. Ini juga peringatan bagi para dai, para ustadz, ketika dia menyampaikan kebenaran, perkara-perkara besar dalam agama, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, nggak boleh. Katakan yang syirik-syirik, tauhid-tauhid. Sunnah-sunnah, bid'ah-bid'ah. Hak-hak, batil-batil.
Gak oleh ditutup-tutupi. Ya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-150 berapa itu? 159. Ini perhatikan ini ya. Dia dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh seluruh orang-orang yang melaknat, orang yang menyembunyikan ilmu ini. Apalagi perkara-perkara besar, perkara akidah, perkara tauhid, perkara iman. Innal ladzina yaktumuna, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ma anzalna, apa-apa yang kami turunkan, minal bayyinati wal huda, dari penjelasan-penjelasan dan petunjuk, mim ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab, setelah kami menjelaskannya kepada manusia di dalam kitab. Maka orang-orang yang menyembunyikan, tidak mau menyampaikan ini, ulaika yal'anuhumullah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat pula oleh orang-orang yang melaknat. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang taubat. Kecuali orang-orang yang taubat. Tobatnya dengan cara menjelaskan apa yang mereka sembunyikan. Wa aslahu, dan memperbaiki. Wa bayyanu, dan menjelaskan kepada manusia. Fa ulaika tubu alaihim, maka mereka itulah orang-orang yang aku terima taubatnya. Wa ana tawwabur rahim, dan aku Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Juga di dalam surah Al-Baqarah, surat yang sama, ayat yang ke-174. Jadi masalah-masalah besar ya, gak boleh disembunyikan. Seperti misalkan seorang ustadz diundang untuk mengisi pengajian di bank, misalkan di bank konvensional. Ya. Terus ustadznya dibisi, ustadz kok jauh sampai nyampe no riba ya. Gak oleh, kudu disampai dong. Apalagi masalah besar. Ya. Lu aku tak sampai no ya. Terakhir terus gak diundang mana. Apa wis ya. Gak boleh disembunyikan ilmu. Ustaz, kok coba syirik-syirik bid'ah. Itu tak sampai no tambahan. Ya. Itu sering saya beberapa kali aku dibisiki ngono iku. Oh tambahan dadi ya. Masalah iman main-main. Ya. Ustaz ojo disinggung lah. Syirik-syirik bid'ah memecah belah umat. Yo karepe ku ya apa ngono lho. Ya ustaznya diarano, gak oleh ustaz diarano itu. Ya. Itu gak boleh. Apalagi masalah besar loh, masalah tauhid, masalah akidah, masalah halal haram. Masalah halal haram. Innal ladzina yaktumuna, redaksi awalnya sama. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ma anzalallahu, apa-apa yang Allah Ta'ala turunkan, minal kitab, dari kitab, wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan dia memperjualbelikan dengan harga yang sedikit. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak memakan dalam perut-perut mereka, tidak memasukkan makanan dalam perut-perut mereka illan nar, kecuali neraka. Wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah, Allah tidak akan mengajak berbicara mereka pada hari kiamat. Ini peringatan bagi para dai, para ustadz, lebih khususnya ya, ketika mereka memiliki ilmu, agar menjelaskan ilmu kepada manusia, terlebih lagi perkara-perkara besar tentang masalah iman, dia sembunyikan. Berat ancamannya. Dia tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah Ta'ala tidak akan mensucikan mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Siksa yang pedih. Aja enak-enak dadi ustaz ya, lek gak jujur lara kabeh engko di akhirat. Temenan. Ya legrek di akhirat nanti gak jujur jadi ustaz itu. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Wal azaba bil maghfirah, dan azab dengan ampunan.
Fama asbarahum 'alan nar. Alangkah beraninya mereka menentang neraka. Enggak main-main loh menyembunyikan ilmu ini. Apalagi masalah besar. Masalah iman, masalah tauhid, masalah syirik, masalah hak Allah atas hambanya. Ustaz ojo nyampe no syirik-syirik bid'ah. Ya ngundang liya ae ya. Lek iso sing lucu-lucu. Ya ngundang Kartolo ae. Ya kan ngono. Kan wae saiki ngono ah. Wong sing goleki ceramah sing lucu, sing guyu, kira-kira cekikian. Kan seperti itu. Iku laris iku di YouTube, di TV laris. Tapi coba sing nyampekno ini syirik, ini bid'ah. Oh ndak ono, gak payu. Ya medeni ku aliran keras. Aliran medeni. Jadi sing ngejak bener malah ditakuti oleh manusia. Tapi kira-kira sing iso membuat tertawa, membuat senang, hiburan itu diundang. Padahal gak ono ilmune blas, babar blas ndak ada. Pokoknya iso guyu. Wis gak ono bedane ambek Kartolo wis. Ya podo. Itu. Sama persis. Ya, kira-kira wakai gak di YouTube, di TV seperti itu. Ya. Ono bahas kitab tauhid di TV-TV swasta ndak ada. Bahas kitab tauhid. Bahas masalah al-qawaidul arba'. Apa mana bahas masalah akidah imam yang 4 ini? Ndak ono langsung dipecat ustadz. Ini memecah belah umat. Memecah belah umat. Jadi jangan dikira enak saja jadi ustadz ya. Kalau nggak jujur, insyaallah naudzubillah sakit semua nanti di akhirat. Ini bagi orang yang memiliki ilmu, tidak boleh dia tidak jujur. Terus bagi orang yang tidak memiliki ilmu, tidak boleh dia berbicara tentang agama Allah. Jadi ada dua kelompok ini. Dua kelompok ini yang berbahaya. Yang satu punya ilmu, tapi dia menyembunyikan. Yang satu gak duwe ilmu, tapi wani ngomong. Nah ini. Ini banyak sekarang ini. Tersebar di media-media sosial. Tersebar di media-media sosial. Tapi yang memiliki ilmu dan berbicara dimusuhi banyak orang. Ini zamannya sekarang. Zaman kita sekarang. Gak oleh ngomong. Difitnah sana sini. Tapi sing gak duwe ilmu oleh ngomong. Terserah bebas. Yang punya ilmu menyembunyikan ilmu. Gak pernah dia menyampaikan tentang masalah keimanan. Kira-kira ceramah sing membuat orang semuanya bisa tertawa, bisa senang, bisa damai. Kira-kira gak memecah belah umat. Ceramahlah masalah pernikahan. Ya, iku tok isine. Ya, pernikahan, keluarga yang sakinah. Gak pernah disinggung. Padahal kalau kita melihat perjalanan seluruh para nabi dan rasul sejak awal bahkan sampai kematian mereka masing-masing, perjalanan hidup dakwah mereka adalah apa kira-kira? Mendakwahkan tauhid. Gak pernah berhenti mereka mendakwahkan tauhid. Ini yang harus diperhatikan oleh seluruh para dai, para ustadz, para mubaligh. Jadi jangan dakwah yang lainnya dulu. Dakwah masalah akidah dulu. Ini jalannya para rasul yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka. Bukan masalah yang lainnya. Sampai sebagian ulama mengatakan terakhir ini ya, tidak ada manfaatnya bagi seseorang memperingatkan tentang bahaya riba, bahaya zina, bahaya mencuri, dan bahaya-bahaya maksiat yang lainnya. Sementara dia tidak memperhatikan bahaya syirik, memperingatkan bahaya syirik kepada umat. Tidak ada artinya seseorang meninggalkan riba, meninggalkan minum-minuman keras, meninggalkan mencuri, meninggalkan berbagai maksiat, tapi dia banyak terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Tidak ada faedahnya sama sekali. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan ini yang harus diperhatikan oleh seluruh para dai. Seluruh para dai. Karena banyak di antara sebagian ustadz ini, para dai, para mubaligh, mereka tidak mau mendakwahkan tauhid dengan alasan tidak mau memecah belah kaum muslimin, tidak mau memecah belah manusia. Sehingga banyak di antara para dai ini tidak mau sama sekali mendakwahkan tauhid.
Tidak mau sama sekali memperingatkan manusia dari syirik. Tidak mau sama sekali memperingatkan manusia dari kesesatan. Tidak mau. Sebagian mereka. Makanya aman-aman saja mereka. Aman-aman saja. Padahal mereka memiliki ilmunya. Mereka memiliki ilmunya. Sampai sebagian ada seorang ustadz yang diminta untuk mengajar tauhid, dia malah tidak mau. Sementara dia memiliki ilmunya. Oh jangan, saya mengajar yang lain aja. Mengajar fikih aja. Atau bab masalah pernikahan. Atau bab masalah poligami. Seneng ya. Nah itu. Gak gelem mau nyamain tauhid, gak gelem. Menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu. Waliyadzubillah. Tidak boleh seharusnya dai seperti itu. Dia harus jujur dalam menyampaikan agama. Ya mungkin ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.